tiga permasalahan, satu orang susah, satu orang kaya, satu tetangga kaya. Rasulullah tidak memihak siapa yang benar, tidak. Beliau mengerti seluruhnya dari Allah. Beliau hanya melihat apa yang sebenarnya. Yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini apa sudah tulisan tidak ada, hidup perjalanan sampai mati sampai ke akhirat, sudah kering tulisannya? Rasulullah berkata, sudah tertulis. Apa mau baru ditulis? Tidak. Apa akan ditulis? Tidak. Kita menjalani hidupnya ini sudah tertulis dan kering.
Dari mukadimah kita Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika 'min anba'i rusul. Nah, nusabitu bihi wa'adak. Allah berfirman kepada Rasulullah, kami menceritakan atas semua ya Rasulullah seluruh kabar-kabar Rasul untuk memiliki kekuatan kepada jiwa atau hati. Al-Quran juga berbicara di dalamnya masyhur dengan wuqu'i Rasul. Walaupun Rasul bilangannya lebih 300, para anbiya lebih 100.000, 313, 124.000 nabi. Al-Quran 25. Oleh Allah untuk memberi kekuatan pada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi dakwah. Ini jadi dasar dalil istimbat bahasa orang hukum dan makna orang mengaji kita. Kita lebih perlu lagi untuk diceritakan tentang Rasulullah, karena kita lebih belajar untuk teguhnya, kuatnya hati memegang keimanan dan keislaman kita. Satu dasar untuk peringatan Maulid dari itu Rasulullah. Dalamnya menceritakan kelahiran para Rasul, sejarah perjalanan hidupnya, sejarah dakwahnya. Kita lebih lagi
Rasulullah SAW lahir, berubah alamnya. Belum lagi kata Rasulullah sampai kepada makna diangkat Allah menjadi Rasul umur 40 tahun. Rasulullah sudah menyatukan seluruh pemuka Mekah. Dalam kata di waktu itu terjadi permasalahan antara Hajarul Aswad. Beliaunya figurnya orang meyakini dengan akhlak beliau, orang dengan Al-Amin, orang punya akhlak mulia dengan gelar orang yang dipercaya. Belum lagi dakwahnya, karena Rasulullah beda dengan anak-anak lain. Sehari umurnya beda dengan orang yang umur sehari. Umur 11 sudah bisa merangkak, umur 12 sudah bisa bertitik. Tapi kalau umurnya anak-anak rata-rata 6 bulan baru disuruh oleh bidan bisa makan. Lalu mah ya Rasul ya subuh beliau sangat cepat tumbuhnya, sangat cepat penerapan Allah memberi fisik Rasulullah yang paling mulia di dalam martabat akal pikirannya, di dalam martabat perjalanannya. Tapi yang kita lihat itu dakwahnya itu adalah bukan dakwah seperti politik. Dakwah Rasulullah bukan dakwah seperti mengatasnamakan saya Allah. Dakwah Rasulullah tidak mengatasnamakan saya punya jamaah anggota. Tidak. Dakwah beliau nomor satu. Begitu benar Hajar Rasulullah orang terpilih karena beliau orang yang datang masuk Masjidil Haram yang pertama. Karena beliau mengatur surga. Taruhlah Hajar di tengah, dipeganglah seluruh kabilah pemukanya, tokohnya, sama-sama membawa. Kemudian kalau Rasulullah menaruh Hajar dengan tangan beliau yang mulia. Itu isyarat nomor satu. Belum lagi dakwahnya. Karena Allah dengan mana menjadi Rasul ada martabat perjalanan hidup. Rasulullah sudah jadi Rasul di alam ruh, sudah jadi Nabi di alam ruh. Seluruh Anbiya Adam sama Isa seluruh itu di bawah beliau Rasulnya. Jadi kita selidiki seluruhnya beliau dengan dakwah seperti pemersatu itu tidak bisa kalau tidak menjadikan semuanya keluarga. Orang yang kaya keluarga, orang miskin keluarga, orang berilmu keluarga, orang biasa keluarga. Dan tidak menyambung kalau tidak seperti ini. Kita bagaimana saja dakwahnya, tapi orang yang mendengar ini tidak kita anggap seperti keluarga kita, seperti orang lain yang tidak ternyambung. Dari itu kita mengawali Habib ini adalah Habib kita, aparat negara itu adalah aparat kita, polisi, tentara, sipil. Itu jalur pertama. Negara kita ini negara kita, MPR punya kita, DPR punya kita. Kalau sudah kita di dalam makna dakwah pada diri ini sudah orang lain, kita bisa berusaha. Itu permasalahan awal. Kalau berjalannya pejabat kita, mungkin mereka punya kebijaksanaan yang kita akan menikmatinya. Kita rakyat biasa
biasa memilih seluruh apa makna politik karena kita menganggap diri keluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hidupnya tidak kepada satu orang. Dari itu lalu di waktu perjalanan hidupnya beliau belum lahir, orang tuanya sudah meninggal dunia, bapaknya. Ya Rasulullah, akrimul yatim, muliakan mata yatim. Ini yatim karena saya di dalam perjalanan hidup yatim. Akrimul ghurabah, muliakan orang-orang yang tidak penduduk di sana. Nah ini garib saya di Madinah, bukan penduduk Madinah, tapi penduduk Mekah. Maknanya sistemnya di situ adalah kekeluargaan. Kalau seorang guru dia menganggap orang mau belajar keluarganya, mudah belajar. Kalau orang mau belajar enggak gurunya keluarganya, mudah juga. Karena nyambung. Namanya keluarga tidak melihat kekurangannya dan tidak juga melihat kelebihan. Kita melihat kelebihan sehingga seperti orang lain, kita melihat kekurangan sehingga seperti orang lain. Namanya keluarga kurang lebih. Ada yang lebih membantu yang kurang, yang sempurna membantu yang kurang. Namanya keluarga. Seluruh sistem makna kehidupan, baik kita majelis, pondok pesantren, atau seorang imam dengan dia punya masjid musalla, kalau tidak menerapkan seperti ini seluruhnya hancur. Terus kita ke negara kita, lurahnya, kadis, camat, polsek, sampai matinya. Kalau tidak dijadikannya seluruh daerahnya itu keluarganya tidak akan berhasil. Karena maunya orang itu berbuat mencari keuntungan di situ. Tapi kalau dijadikan keluarga, insya Allah bagus. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'arsalaka ila rahmatan al-muslim aqul muslim yashurru ba'duhum ba'dah. Muslim bersaudara sesama muslim diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yashurru ba'duhum ba'dah, memperkuat bukan menghancur. Jadi mudah kita mau kemana saja, insya Allah ada kesehatan. Bangun mau beli makanan, beli papan keluarga. Kalau belajar masih keluarga. Mau ke Jawa di Jawa keluarga. Sulawesi orang Bugis keluarga. Sampai ke Jakarta atau sampai tempat-tempat yang bahasa orang sangat kejam di sana. Tapi kalau keluarga tidak ada yang kejam. Itu yang pertama, sistem daripada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah menahu kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jika engkau dakwahnya hanya mengatasnamakan saya, sehingga di sana ada fazzan, tidak mengatur pembicaraan dengan sungguh, dengan kesombongan dan kesombongan. Ghalidhal qalbi, jiwa hanya maunya saya dan saya, tanpa min hawlik. Hancur, umat yang hancur ada saya. Artinya ini sistem seluruhnya bisa dicapai. Dari
kita menganggap mereka adalah saudara kita dan salah ajaran mereka. Kita anak yang kecil di pinggir jalan, orang jualan es campur, kita minum senang hati. Kalau yang membuat itu seperti keluarga, senyum membuatnya. Coba kalau yang membuat seperti merangut aja, ada nyaman dulu makan manis bisa pahit. Jadi sistem itu sebenarnya yang tidak pada zaman kita ada diterapkan itu. Kalau diterapkan salah negara kita bisa semua mengangkatnya. Pada zaman Rasulullah SAW tidak semua sahabat Rasulullah orang kaya, orang fakir. Dia punya tanggungan keluarga, punya tetangga sebenarnya. Tetangganya orang kaya, tetangga punya kebun kurmanya, terus naik batangnya, miring ke sebelah. Rumah ini, batangnya ini yang buahnya itu miring ke sebelah. Yang di sebelah ini orang susah, punya anak bini lagi. Begitu naik dia memetik korma, menggerak korma, jatuhlah korma ke rumah tandanya yang susah. Begitu diambil oleh tetangganya, turun dia mengambil korma itu, tidak mau ngasihnya. Begitu makan oleh anak-anak tetangganya pakai sampai ke mulutnya, disuruh keluarkan dari mulut. Sahabat dua-duanya. Tapi kenapa seperti ini? Madinah dikenal dengan mereka Ansar, pemurah orangnya. Tapi kenapa ini seperti ini? Apakah ia tidak begitu merespon Rasulullah? Tidak bisa menjadikan contoh Rasulullah dalam kehidupannya. Biji bubur itu pun tidak bisa diambil. Padahal miring, ya kurmanya miring ke tanah orang sebelah. Rumah sebelahnya begitu mati ya negara pula sebetulnya jatuhlah. Ini pun diambilnya sampai yang sudah di mulut disuruh keluarkan. Orang yang pakai itu sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga dia orang kaya, tapi kurmanya miring rumah saya. Begitu jatuh kurma itu, kami ambil, tapi dia turun lagi mengambil kurma itu. Sampai yang di mulut anak saya disuruhnya keluarkan dan diambil. Bagaimana Rasul apakah beliau makan? Tidak. Beliau mengatakan tidak. Pergilah kamu. Dan beliau tidak seperti begitu mendengar sesuatu langsung memutuskan tidak. Rasulullah. Berita-berita ini dan itu tidak langsung dicerna, diambil, tapi ambillah lagi berita berikutnya. Apabila bermasalah, dua masalah, satu sampai ke kita, satunya ambil lagi yang satu. Jangan memihak kepada yang satu. Kalian bisa mengambil itu kalau kalian mengamalkan alaikum bisakinah. Kamu harus tenang. Tenang dulu, baru memutuskan. Di waktu marah memutuskan.
putuskan, ya salah. Pasti memihak kepada yang menurut kita, karena tidak ada penyelidikan. Maka Rasulullah SAW ulang baca kita doa, turunlah Rasulullah menemui sahabat beliau yang dia orang kaya. Rasulullah tidak langsung menggorengkan maka muka ini sama-sama tidak. Beliau berkata kepada sahabat yang sama, pohon kurma satu saja. Kamu bisakah pohon kurma yang satu berikan kepada saya? Nanti saya kasih kamu pohon kurma di dalam surga. Rasulullah tidak menceritakan tentang kejadian hal ehwal yang terjadi kepada tetangga sebelahnya, tapi beliau mencari solusi. Permasalahannya di kurma, bukan di orangnya. Maka kurma ini harus diselesaikan. Itulah makna sakinah. Artinya sangat indah kalau memakai dengan makna orang muslim, karena kita terbawa dengan makna kehidupan yang akhirnya bermasalah. Dijadikan oleh Rasulullah kepada dia satu pohon kurma di dalam surga, artinya kamu masuk surga. Kalau punya kamu kurmanya negeri, kamu mengambil, pasti yang masuk surga kamu yang mengambilnya. Kalau bahasa kita seperti itu. Maka orang yang kaya sama Rasulullah tadinya mikir, ya Rasulullah, saya mau kamu berikan itu satu kurmanya. Yang miring gak tetangga. Tetapi Rasulullah buahnya itu tidak ada seperti kurma yang lain-lainnya. Buahnya itu seperti saya sangat sedang. Apanya buahnya itu manis, lebih besar, lebih harum, dimakan ada garagas-garagas, nyaman bahasanya. Saya agak-agak aja ada kurma nih. Apakah Rasulullah menegur dia? Enggak. Dia punya berhak pilih, dia punya berhak memberi, dia punya berhak menolak. Itu prinsip hidup sih. Dengan siapa saja kita akan mengerti ini, insyaAllah tidak akan punya musuh. Orang selama masih hidup, belum lagi ada takar hidup, belum tentu seluruhnya bisa hidup ini atas turun ke bawah, bawah naik ke atas. Itu namanya hidup. Maka sudah berakhir begitu, la ilaha illallah, meninggal dunia, selesai. Kalau masih hidup, tidak ada semandingan. Tidak bisa kita mengatakan kamu ini penduduk neraka, kamu ini, tidak ada. Itu semuanya yang menakuti umat Rasulullah saja, karena masih hidup. Di waktu Rasulullah SAW berbicara dengan sahabat beliau yang kaya, ada satu orang dengar, dia kaya juga, tetangga juga sama yang kaya tadi. Kalau Rasulullah, yang tetangganya orang kaya, yang kaya itu temui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya nanti dapatkan kurma yang miring itu, buahnya bisa jatuh tangga sebelah, apakah saya juga punya kurma di dalam surga? Kalau nah, jadi sudah, kamu berhak. 3 permasalahan, 1 orang susah, 1 orang kaya, 1 tetangga kaya. Rasulullah tidak memihak siapa yang benar, tidak. Beliau mengerti seluruhnya dari Allah.
Beliau hanya melihat apa yang sebenarnya. Yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini apa sudah tulisan tidak ada, hidup perjalanan sampai mati sampai ke akhirat, sudah kering tulisannya? Rasulullah berkata, sudah tertulis. Apa mau baru ditulis? Tidak. Apa akan ditulis? Tidak. Kita menjalani hidupnya ini sudah tertulis dan kering, tidak bisa diubah. Kalau gitu ya Rasulullah, kami berserah aja hidup ini. Rasul, ya sarudina khulq, seluruh kamu akan memperjalani kehidupan ini di apa yang sudah ditulis Allah. Kalau memang orang beruntung, ia akan menjalani keberuntungan itu. Orang celaka, ia akan menjalani kecelakaan itu. Orang penghuni surga, ia akan menjalani surga. Penghuni neraka, ia menjalani jabatil kalah. Jadi apa hidup nih? Hanya kita punya akhlak lah, tidak bisa memponis orang. Orang salat belum tentu masuk surga, orang yang tidak salat belum tentu masuk neraka. Urusan surga dan neraka Allah. Cuma hanya amal tanda. Orang salat tanda dia akan balasannya surga, orang tidak salat tanda balasannya neraka. Tapi belum tentu. Arti belum tentu itu karena salatnya benar, kan gitu. Orang yang tidak salat kalau dia bertobat, begitu akhirnya dia bertobat, akhirnya jadi penduduk surga. Orang yang salat, setelah salatnya tidak benar, dia ditolak. Maka ketemulah tetangga yang kaya tadi dengan tetangganya yang kaya. Ia bercerita, tapi ia sudah lapor sama Rasulullah. Ya simpan laporan. Nah, kalau kamu bisa memberi pohon itu, saya kasih kamu pohon kurma dengan surga. Ceritalah sama tetangga, namanya tetangga, ya bebas cerita. Apakah mau ceritakan? Ini orang pintar. Orang pintar bersorang basa-basi lah dulu, biar supaya hilang masalah. Maka diceritakan dulu, jangan inti langsung, jangan mau orang. Bercerita, iya, berceritanya saya dengan kamu dengan Rasulullah. Pohon itu ceritanya dikasih. Dia pun bercerita, saya sebenarnya mau ngasih, tapi saya sayangnya buahnya bagus. Dia tahu bahwa Rasulullah benar mengasih dia kurma dari surga, tapi dia masih memandang buah kurmanya bagus. Maka oleh teman yang kaya, bagaimana kalau saya beli? Saya tidak jual itu kurma. Karena jadi masalah ini. Kenapa masalah kurma begitu mau dibeli dan mau jual dia? Maka bercerita lagi dia. Di luar cerita kurma, apa lagi mas? Setelah itu cerita lagi bagaimana kurma ini dapat kamu. Masa satu batang itu, kalau saya tukar dengan kurma saya yang lain, tetangga yang kaya, tidak mau saya kecuali satu batang kurma, 40 kurma. Maksud kita di situ ada makna orang memakai dakwah Rasulullah persaudaraan. Ada orang yang memakai tidak ada kata saudara. Yang kerja saya, harta punya saya. Peribahasanya seperti itu. Kalau saudaranya, saudaraku itu terlalu mahal. Bukannya satu betang saja bukan 40. Padahal dia mau, tapi masih disembunyikan itu. Ini makna taktik orang pintar. Engkau kurang, dia 500 rupiah. Orang pedagang tapi 500 kali
pakailah kalian 500 kali 1.000, 500.000, apalagi 500 kali 50.000. Taktik orang dagang tuh kayak itu. Kita ini berdagang, kalau Allah Ta'ala hidupnya ini dia antara kepada 10 ada anak lebih, lalu itu tambah, ada makan aja bertambah. Akhirnya ibadahnya itu sunnah. Bagaimana kesepakatannya? Saya mau kata tetangga sebelahnya 40 batang kurma yang dia sudah tumbuh di kebun hanya ditukar dengan 1 batang kurma yang sudah miring. Yang tetangga yang kaya yang punya kurma yang miring tidak percaya. Saya harus punya saksi. Dipanggillah oleh tetangganya orang-orang lain. Saksikan saya bahwa 1 batang kurma yang miring itu saya tukar dengan kurma saya 40 batang kurma. Selesai masalah kurma. Ini maknanya kepintaran itu menyelesaikan masalah, bukan menambahi masalah. Tidak bisa mengetahui masalah selesai kalau tidak dengan ketenangan jiwa. Harta habis bisa dicari, tapi begitu nyawa hilang tidak bisa dicari. Apa dia letakkan aja masalah harta. Orang kada mengerti, tahunya terhenti dalam satu kata, ini punya saya. Selama kita hidup ini, kita bisa berusaha. Begitu kita berusaha, motor kita rusak bisa diperbaiki, mobil bisa diperbaiki, apapun yang namanya, selama bentuknya harta bisa. Tapi begitu nyawa, tidak ada gantinya. Kenapa orang dijual? Ada dia sekali. Artinya badan ini disayangi melebihi daripada yang lain. Maka laporlah ia kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah selesaikan masalah kurma miring itu. Saya kasih kepada sebagian itu pun selesai, diterima oleh Rasulullah. Dipanggillah orang yang susah tadi. Maka oleh Rasulullah itu kurma saya kasih kepada kamu dan keluarga kamu. Selesai masalah. Yang kaya karena memang tujuannya saya harus punya harta banyak, silahkan, tapi di dunia yang ia tahu dan mengerti tentang harta harus dimanfaatkan untuk ke dalam surga. Hanya 40 batang kurma ia masuk ke dalam surga. Ya, orang susah pakai miskin begitu berbuah, ia menikmati itu buah menjadi sedekah kepada orang yang masih terus mengalir. Kalau nikmatnya hidupnya apabila berjalan dengan makna, saya berkeluarga, itu saudara saya, itu keluarga saya dalam makna hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul, jadi bersatulah semuanya. Itulah Al-Quran Muhammad Rasul. Nabi Muhammad itu bukan Allah Ta'ala tapi Rasul. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad itu ya Tuhan, maka tidak benar, karena beliau adalah Rasul. Jangan kamu seperti orang Nasrani, seperti orang Yahudi mengatakan bahwa nabinya dan rasulnya itu Tuhan, anak Tuhan. Tidak, tinggalkan. Silahkan kamu puji Rasulullah dengan setinggi-tingginya, karena pujian-pujian kepada Rasul tidak akan mencapai makam beliau. Beliau lebih tinggi dari pujian seluruh makhluk, karena yang meninggikan beliau pencipta Allah. Seluruh makhluk bergembira menyambut hari, takzim menghormati, tapi Allah duluan. Inna Allah
bahwa bahwasanya Allah malaikatnya yusallun. Insallun, Allah memberi rahmat, malaikat doa kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Artinya duluan Allah, kita samanya di bawah. Hanya harus diketahui kebesaran, keagungan Rasulullah yang dikasih Allah ada di dalam diri kita. Allah mengasihi kepada Rasulullah, maka awal kemuliaan, awal daripada seluruhnya, akhir penutup para nabi dan rasul. Di dalam diri kita ada di dalam Allah keagungan Rasulullah. Pertama, jiwa kita yang dalam ruh. Allah mencipta ruh keluar dari Uni Muhammad, dan jadilah kamu Muhammad. Itu awal ruh, anak Allah. Dari berkah ruh Rasulullah jadilah ruh kita. Walaupun tadi tapi berkah beliau juga. Wajarlah seorang umat dia mentakzim, memeriahkan, mengagungkan, menghormati Rasulnya, wajar. Kita umatnya, kemudian kita begitu Rasulullah lahir, meriahkan, peringati, itu wajar sih. Siapa mendapat salah? Karena Rasul kita. Kalau begitu lahir Abu Jahal, kita peringati, nah, ada wajar Abu Jahal. Kalau kita juga itu, kalau Rasulullah ya wajarlah. Walaupun di zaman Rasulullah tidak seperti zaman kita, artinya beda, tapi tetap ada makna unsur. Itu sangat baik bahasa kita. Pertama, Allah yashkurina, salam yashkurina. Apabila orang kepada terima kasih kepada manusia penyebab nikmat yang datang kepada kita, orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Orang tidak berterima kasih kepada ibu bapaknya, orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Orang sakit tidak berterima kasih kepada dokternya, tidak berterima kasih kepada Allah. Orang yang jahil tidak berterima kasih kepada gurunya, baik ilmu apa saja, kalau orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Seluruhnya awalnya ada perantara wujud kita, sehingga kita bisa makna Islam, iman, tauhid, ma'rifat, punya murah, hidupnya akhlak yang baik karena Rasulullah. Maka ada berterima kasih kepada Rasulullah, sama orang pada berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, maka orang itu rugi. Dan sekarang tahu lain kapal itu ada tidak sedih rugi itu. Tidak ada yang didapat dalam perjalanan hidup, dari hidup sampai mati, dari mati maka sampai ke negeri akhirat. Tidak ada. Karena lam yashkur. Artinya di sini sebagian daripada makna kita memperingati peringatan hari lahirnya Rasulullah SAW, bersyukur dengan berkah wujud Rasulullah, jahillah wujud kita, roh kita, badan kita, seluruh unsur kehidupan, buah-buahan, air, makanan, seluruhnya berkah daripada berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, perbanyaklah istighfar, jadikan di mana saja seperti keluarga. Insya Allah yang
seperti ulun ini mengajar, menurunkan dan anggap keluarga, ngalihnya menyampaikan. Tapi menurut keluarga biasa, namanya keluarga. Sambian berguru, anggaplah guru itu keluarga sambian, agar supaya terhubung. Karena Rasulullah mengatakan, inna ma'na lakum kalwali. Saya di waktu mengajar kepada orang seperti orang tua kamu. Artinya ada hubungan di situ. Nah ini yang perlu sangat penting kepada kita untuk mencapai sukses. Insya Allah, apalagi orang-orang yang seperti aparat itu ya sama komandannya seperti orang tuanya, insya Allah itu cepat berhasil. Itu seluruhnya seperti itu. Ini saja, semoga bisa dan bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, lapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjaga umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bencana penyakit, hati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma dengan kasih yang dia beruruskan Alhamdulillah syahadu salihin dengan berkah wabila Rasulullah SAW di dunia wal akhirat. Di sini suratul Fatiha.